Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Aisyah Anggraini. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan dasar, program doktor, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan em, mempresentasikan terkait materi teori-teori kebijakan publik. Nah, untuk itu saya izin untuk langsung share screen. Ini merupakan mata kuliah dari analisis kebijakan dan kepemimpinan pendidikan dasar yang diampu oleh Ibu Profesor Nur Hizrah Kistituati MED, EDD, kemudian Ibu Dr. Anissa MPD. Langsung saja kita masuk kepada eh, materi yaitu teori-teori kebijakan publik. Teori kebijakan publik ini merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis proses kebijakan publik. Teori-teori ini menyediakan berbagai perspektif dan alat analisis untuk mengkaji bagaimana kebijakan itu dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi, serta bagaimana sebagai aktor dan faktor mempengaruhi hasil kebijakan. Nah, dalam studi kebijakan, teori-teori ini membantu untuk menjelaskan dinamika yang terlibat dalam proses kebijakan, termasuk peran kekuasaan, kepentingan, dan nilai-nilai dalam menentukan arah kebijakan. Teori kebijakan ini mencakup berbagai macam pendekatan, mulai dari teori rasionalitas yang menekankan pada pengambilan keputusan secara logis dan berbasis bukti, hingga teori institusional yang fokus dan peran lembaga dan aturan dalam membentuk suatu kebijakan. Nah, selain itu ada juga teori jaringan kebijakan yang mengeksplorasi bagaimana interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, serta teori proses kebijakan yang memetakan bagaimana tahapan-tahapan kebijakan dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Kita awali dari teori yang pertama, yaitu teori kelembagaan. Teori kelembagaan ini memandang bahwa kewenangan utama dalam perumusan kebijakan publik itu berada pada lembaga-lembaga resmi pemerintah. Artinya kebijakan ini dianggap sah apabila dibuat melalui institusi negara yang memiliki otoritas formal. Nah, kemudian eh, fokus utama dari teori kelembagaan itu meliputi yang pertama adalah kedudukan lembaga pemerintah. Nah, setiap lembaga memiliki tugas dan wewenangnya sesuai tingkatannya dari aturan hukum. Yang kedua itu fungsi formal lembaga. Setiap unit memiliki tugas khusus seperti bagaimana untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi suatu kebijakan. Dan yang ketiga yaitu mekanisme birokrasi. Kebijakan itu disusun melalui prosedur administrasi yang berlaku. Dengan demikian, kebijakan itu sebagai produk sistem kelembagaan yang terorganisir secara formal. Nah, bagaimana peran pemerintah dalam memformulasikan kebijakan di bidang pendidikan? Nah, pemerintah itu memiliki kewenangan untuk yang pertama menentukan bagaimana arah dari pendidikan itu dalam lingkup secara nasional. Yang kedua itu menyusun regulasi dan standar. Yang ketiga, mengelola anggaran atau dana. Dan yang terakhir yaitu mengawasi bagaimana pelaksanaan kebijakan. Dalam sistem pendidikan di Indonesia misalnya, Kementerian Pendidikan itu menetapkan kurikulum nasional. Sekarang adalah kurikulum Merdeka. Kemudian ada juga di dalamnya itu bagaimana standar kompetensi guru, serta yang terakhir ada sistem evaluasi. Sekolah itu pada umumnya hanya melaksanakan kebijakan tersebut. Posisi pemerintah itu sangat kuat, sementara peran sekolah dan masyarakat itu relatif terbatas. Bagaimana karakteristik utama dari teori kelembagaan itu? Yang pertama itu bersifat top down.
top down, yang mana kebijakan itu mengalir dari pusat ke daerah dan ke sekolah-sekolah. Yang kedua yaitu berbasis regulasi. Semua keputusan itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga yaitu formal dan administratif. Itu maksudnya adalah kebijakan itu dalam prosesnya itu mengikuti prosedur-prosedur birokrasi yang ada. Dan karakteristik selanjutnya yaitu menekankan dari yang namanya stabilitas. Kebijakan yang dibuat itu cenderung mempertahankan sistem yang sudah ada sebelumnya. Dalam praktiknya, pendekatan ini dari teori kelembagaan itu banyak digunakan dalam sistem pendidikan yang bersifat sentralistik atau terpusat. Nah, kemudian kita eh, akan selanjutnya adalah bagaimana contoh dari penerapan dalam pendidikan di teori kelembagaan ini. Yang pertama itu ada kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian diterapkan oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Yang kedua itu standar nasional pendidikan. Sekolah wajib mengikuti standar sarana, prasarana, guru, dan evaluasi yang ditentukan oleh lembaga resmi tersebut. Ketiga, asesmennya berbasis nasional yang dirancang oleh pemerintah serta nanti akan dilaksanakan secara serentak dan seragam. Dan yang terakhir itu rekrutmen dan sertifikasi guru. Prosesnya diatur oleh institusi negara seperti program pendidikan profesi guru baik dalam jabatan maupun prajabatan. Dalam semua contoh yang sudah saya sebutkan tadi, itu sekolah tidak memiliki kebebasan penuh untuk merumuskan kebijakannya sendiri karena sudah diatur oleh pemerintah pusat. Nah, teori kelembagaan ini tentunya memiliki sisi kelebihan dan juga keterbatasan dari penerapannya. Jika kita tinjau dari kelebihannya itu, teori kelembagaan ini dapat menjamin legalitas dan kepastian hukum karena itu dibuat melalui lembaga resmi yang memiliki dasar hukum yang jelas. Yang kedua yaitu menjaga keseragaman mutu dan ini dapat membantu mencegah kesenjangan kualitas antar daerah. Dan yang terakhir, kelebihannya itu memudahkan koordinasi nasional. Pemerintah dapat mengarahkan pembangunan pendidikan secara terpusat. Namun, dalam konteksnya ini juga memiliki suatu keterbatasan bahwasanya teori kelembagaan ini kurang responsif terhadap kebutuhan lokal karena kebijakan pusat itu seringkali tidak sesuai dengan kondisi-kondisi sekolah yang ada di daerah. Contohnya adalah daerah 3T. Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat itu masih rendah baik dari guru, orang tua, maupun siswa itu kurang dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Yang ketiga itu berpotensi eh, kaku karena dan juga administrasi yang banyak tadi itu dapat menghambat suatu inovasi. Dan yang keempat yaitu risiko kebijakan publik. Kebijakan itu terlihat baik secara dokumen, tapi bisa jadi dalam praktiknya itu masih lemah. Nah, dalam pendidikan hal ini tampak ketika sekolah dipaksa untuk menerapkan program kebijakan tertentu, tapi terdapat sarana dan prasarana, kemudian sumber daya manusia seperti guru itu dan juga siswa itu belum siap untuk melaksanakan program kebijakan pemerintah. Bagaimana selanjutnya kita akan lanjut kepada teori-teori yang teori kedua yaitu teori proses kebijakan. Teori proses kebijakan ini eh, memandang bagaimana kebijakan publik itu sebagai bagian dari sistem politik yang saling berinteraksi. Ini sejalan dengan teori sistem politik yang digagas oleh David Easton, yang mana kebijakan itu lahir dari hubungan antara masyarakat dengan pemerintah melalui mekanisme seperti input dan output. Dalam sistem ini, kebijakan itu tidak muncul secara tiba-tiba, tapi merupakan hasil dari proses yang terus berjalan dan saling mempengaruhi antar unsur dalam sistem politik dan administrasi politik.
Nah, teori ini menekankan bahwa kebijakan publik itu tidak berjalan secara linear, tapi melalui proses saling mengembangkan antar subsistem, baik itu dari lembaga pemerintahan, kemudian sekolah, masyarakat, dunia usaha, media, maupun organisasi profesi. Setiap subsistem itu memiliki kontribusi dalam proses kebijakannya. Nilai tersebut dapat berupa ide, sumber daya, legitimasi, kompetensi, maupun komitmen. Sebagai contoh dalam kebijakan digitalisasi di sekolah dasar yang sedang berlangsung saat ini, itu pemerintah itu menyediakan regulasi. Kemudian sekolah itu mengelola pelaksanaan jalannya digitalisasi tersebut. Guru mengembangkan pembelajaran berbasis digital. Orang tua juga mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran tersebut dan pihak swasta menyediakan teknologi untuk menunjang pembelajaran berbasis digital. Semua unsur yang saya telah sebutkan tadi itu saling memperkuat nilai kebijakan. Jika salah satu itu tidak berfungsi secara optimal, maka proses kebijakan itu menjadi timpang dan hasilnya tidak maksimal. Nah, nilai yang dibangun pada tahap ini menjadi fondasi bagi tahap selanjutnya. Jika semakin jelas, realistis dalam perumusan kebijakannya, maka semakin besar peluang untuk implementasi ini dapat berjalan dan berhasil. Nah, kemudian kita lihat bahwasanya teori ini memiliki keunggulan bahwa teori ini dapat menjelaskan kebijakan sebagai proses yang dinamis, ya. Yang kedua, menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak, dan yang ketiga ini mendorong kebijakan yang berorientasi pada dapat memiliki manfaat untuk publik. Namun, teori ini juga memiliki keterbatasannya atau kelemahannya karena teori ini tuh membutuhkan koordinasi yang kompleks antar subsistem tersebut. Kemudian rentan terjadi konflik kepentingan antar subsistem dan yang terakhir itu sulit diterapkan jika kepemimpinannya masih lama. Nah, keberhasilan kebijakan pendidikan itu tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi bagaimana kemampuan seluruh aktor-aktor itu membangun nilai bersama secara berkelanjutan dalam setiap tahapan prosesnya. Jadi dibutuhkan kerjasama, komitmen untuk dapat mencapai suatu keberhasilan dalam teori proses kebijakan ini. Lanjut kita kepada teori yang ketiga, yaitu teori kelompok. Teori kelompok ini memandang kebijakan publik itu sebagai hasil dari interaksi berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Nah, kebijakan itu dipahami sebagai titik keseimbangan dari berbagai tuntutan, kepentingan, dan tekanan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tersebut kepada pemerintah. Individu maupun kelompok itu menyampaikan apa sih aspirasinya untuk dilakukan secara formal maupun informal. Baik itu bisa disampaikan aspirasinya secara langsung maupun bisa melalui perantara media massa atau media sosial dengan tujuan mempengaruhi arah kebijakan publik. Dalam teori ini, sistem politik ini memiliki peran utama dalam pengelolaan konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan antar kelompok. Nah, peran tersebut diwujudkan melalui beberapa fungsinya. Yang pertama, itu ada merumuskan aturan main antar kelompok kepentingan. Yang kedua, itu menata kompromi dan menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan. Yang ketiga, memungkinkan terbentuknya kesepakatan dalam kebijakan publik. Dan yang keempat, itu memperkuat kompromi yang telah dicapai agar dapat diterapkan secara efektif. Nah, dalam konteks kebijakan pendidikan, pendekatan teori kelompok ini memandang bahwa kebijakan itu dihasilkan dari titik temu
kepentingan berbagai pihak seperti pemerintah, guru, orang tua, maupun swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan juga dunia usaha. Interaksi antar kelompok tersebut itu diharapkan dapat menghasilkan keseimbangan terbaik bagi kepentingan publik. Namun jika kita analisis eh, bahwasannya teori kelompok ini memiliki keterbatasan, ya, kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar atau powerful itu memiliki akses politik, kekuasaan, kekuatan ekonomi, atau pengaruh media yang cenderung lebih dominan ya dalam mempengaruhi kebijakan. Dan hal ini eh, mengakibatkan kelompok yang lemah itu seringkali kurang terwakili. Nah, dengan demikian, teori ini eh, memang menekankan pada keseimbangan, namun dalam praktiknya keseimbangan tersebut belum tentu mencerminkan keadilan secara merata. Kita lanjut kepada teori yang keempat ya, itu teori elit. Nah, teori elit ini berkembang dari pandangan politik elit pada masa yang berangkat dari asumsi bahwa dalam setiap masyarakat itu selalu terdapat dua kelompok utama. Yang pertama itu kelompok pemegang kekuasaan. Nah, ini adalah kelompok elit dan kelompok yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Dalam perspektif ini, proses perumusan kebijakan publik itu lebih banyak ditentukan oleh segelintir individu atau kelompok yang berada pada posisi strategis dalam struktur kekuasaan. Pendekatan teori elit ini memiliki dua sudut pandang utama. Yang pertama, pandangan negatif. Itu teori ini menegaskan bagaimana sistem politik pada akhirnya dikendalikan oleh pemegang kekuasaan yang menjalankan kebijakan sesuai dengan kepentingan mereka, selera mereka, atau preferensi mereka sendiri. Namun, eh, dalam kondisi ini, kebijakan publik itu cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat secara luas ya, dan lebih berorientasi pada kepentingan masing-masing kelompok tersebut. Kemudian, eh, namun ini juga ada pandangan positif dari teori elit ini, karena eh, para elit dianggap memiliki visi kepemimpinan yang jelas, serta kapasitas intelektual dan moral untuk membawa perubahan suatu bangsa menuju keadaan yang lebih baik. Nah, dalam perspektif ini, kebijakan publik itu dipandang sebagai instrumen atau alat untuk mewujudkan visi misi kepemimpinan elit tersebut. Ya, selagi visi misinya itu positif, bahwa perubahan lebih baik. Nah, ini memberikan suatu eh, pandangan yang positif dari teori elit ini. Nah, eh, teori elit ini dalam praktiknya proses perumusan kebijakan itu bersifat top down. Elit politik itu mengambil keputusan merancang kebijakan, kemudian administrator publik itu bertugas mengimplementasikan kepada masyarakat, dan masyarakat atau kelompok yang kedua itu massa tadi berada pada posisi sebagai penerima kebijakan, bukan sebagai pihak yang terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Teori elit ini memandang bahwa kebijakan publik merupakan perspektif dari kepentingan elit politik, dan prinsip dasarnya para elit itu cenderung untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Nah, apa akibatnya dari hal tersebut? Kebijakan itu yang dihasilkan selama ini bersifat konservatif dan kurang responsif terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat terkait perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, pendekatan teori elit ini menunjukkan bahwa kebijakan itu banyak dipengaruhi oleh kelompok elit seperti apa? Seperti pejabat pemerintah, pakar pendidikan, ataupun pemimpin lembaga pendidikan.
Nah, aspirasi masyarakat, guru, dan peserta didik seringkali kurang mendapat ruang yang memadai untuk didengarkan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang dihasilkan lebih mencerminkan kehendak elit dibandingkan dengan kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Nah, teori elit ini memberikan pemahaman bahwa kekuasaan itu memiliki peran yang besar dalam menentukan arah kebijakan. Tapi kelemahan dari teori elit ini itu eh, terletak pada minimnya partisipasi publik dalam eh, sistem demokratis. Keterlibatan masyarakat itu memang sangat penting untuk menjamin bagaimana keadilan suatu kebijakan yang dirumuskan. Oleh karena itu, pendekatan elit ini perlu diimbangi dengan bagaimana partisipatif agar kebijakan publik ini, khususnya kita bahas di ranah pendidikan ini, dapat lebih responsif, inklusif, dan orientasinya itu untuk kepentingan bersama. Lanjut kita kepada teori yang kelima, itu adalah teori rasional. Teori ini adalah pengambilan keputusan yang mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan itu mampu berpikir secara logis, sistematis, dan menyeluruh sebelum menentukan suatu kebijakan. Nah, teori rasional ini menekankan bahwa keputusan yang terbaik itu keputusan yang mampu memaksimalkan pencapaian tujuan melalui analisis semua alternatif yang tersedia. Nah, teori rasional ini juga disebut dengan ideal model karena menggambarkan proses pengambilan keputusan yang sangat rasional dan terstruktur. Apa saja karakteristik dari teori rasional? Nah, itu ada 5. Yang pertama itu adalah masalah dirumuskan secara jelas dan spesifik. Apa maksudnya? Pembuat kebijakan itu diasumsikan mampu mengidentifikasi masalah secara tepat dan membedakannya dari masalah lain. Dalam pendidikan, misalnya sekolah mampu merumuskan bahwa rendahnya hasil belajar siswa itu disebabkan oleh metode pembelajaran yang kurang variatif, misalnya. Kemudian, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, dan itu bisa menjadi menjadi faktor yang bisa menyebabkan eh, rendahnya hasil belajar siswa. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu tujuan dan prioritas ditetapkan secara tegas. Nah, tujuan, nilai, sarana, sasaran kebijakan dirumuskan secara jelas dan diurutkan berdasarkan tingkatan kepentingannya. Contohnya dari sekolah itu menetapkan bahwa peningkatan literasi itu menjadi prioritas utama dibandingkan program ekstrakurikuler. Nah, itu merupakan contohnya diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya literasi. Kemudian yang ketiga itu semua alternatif kebijakan itu dianalisis secara menyeluruh. Pembuat keputusan itu mempertimbangkan seluruh alternatif yang mungkin eh, tanpa membatasi pilihan sejak awal. Jadi alternatif yang tersedia itu dipertimbangkan. Contohnya apa? Dalam meningkatkan mutu pembelajaran, sekolah itu menganalisis berbagai opsi, contohnya dengan cara pelatihan guru, kemudian pengadaan media berbasis digital, perubahan kurikulum ini dalam skop lokal atau menambah jam pembelajaran. Jadi itu merupakan opsi-opsi yang dapat dijadikan alternatif dalam perumusan kebijakan. Yang keempat itu karakteristik utama adalah dampak setiap alternatif itu juga dikaji secara sistematis. Nah, dianalisis juga dari opsi-opsi yang tadi itu contohnya dari segi biaya, apa manfaatnya, kemudian eh, apakah ada risiko atau konsekuensi jangka pendek maupun
Jangka panjang itu dianalisis itu dari segi biaya, manfaat, risiko, dan jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya, sebelum menerapkan pembelajaran berbasis digital menggunakan tablet misalnya, sekolah menghitung berapa biaya pengadaan untuk mengadakan pembelajaran yang menggunakan tablet tersebut. Nah, kemudian apakah gurunya siap untuk pembelajaran berbasis digital menggunakan tablet dan apakah pembelajaran berbasis digital menggunakan tablet ini memiliki dampak pada konsentrasi pembelajaran siswa dan apakah program ini bisa berlanjut. Nah, itu semua dianalisis eh, alternatif yang ada dianalisis bagaimana dampaknya ya. Dan yang kelima yaitu karakteristiknya adalah keputusan dipilih berdasarkan hasil yang maksimal. Jadi opsi-opsi tadi setelah dianalisis dampaknya, kemudian diputuskan mana hasil yang paling maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dengan demikian keputusan itu tidak didasarkan pada kebiasaan atau ada kepentingan, tapi pada hasil analisis rasional. Kemudian teori ini, eh, namun teori ini, jika tadi sudah ada banyak keunggulannya yang sudah saya paparkan dari karakteristiknya, tapi ini mendapatkan kritikan yang menyatakan bahwa model rasional ini eh, sulit diterapkan dalam eh, kenyataannya secara praktik nyata, karena pada umumnya itu tidak memiliki informasi yang lengkap. Kemudian keterbatasan waktu. Yang ketiga terikat pada kepentingan politik dan sosial. Dan yang keempat itu bekerja dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Akibatnya mereka itu jarang mampu menganalisis semua alternatif secara komprehensif yang diasumsikan dari teori rasional. Nah, dalam dunia pendidikan, kepala sekolah atau dinas pendidikan sering mengambil keputusan itu secara cepat tanpa data yang sempurna. Nah, bagaimana penerapan teori nasional ini secara pendidikan, yaitu dalam yang pertama dalam perencanaan program sekolah. Nah, biasanya sekolah itu menyusun rencana kerja sekolah melalui analisis kebutuhan, kemudian data capaian pembelajaran siswa, dan juga evaluasi guru dan kondisi sarana prasarana yang tersedia di sekolah. Yang kedua, itu dalam pengembangan kurikulum, itu berdasarkan karakteristik siswa, kebutuhan, dan juga peluang di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, itu dari pembelajaran inovatif. Menggunakan apa? Menggunakan model-model pembelajaran yang ada, contohnya problem-based learning, project-based learning, atau melakukan praktik langsung dan juga evaluasinya. Nah, pendekatan ini mendorong pengambilan keputusan itu secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada mutu. Nah, kepala sekolah itu biasanya eh, kalau menerapkan teori rasional itu bisa menjadi seseorang yang lebih profesional dan lebih terencana dalam pengambilan keputusan kebijakan. Nah, model ini kurang realistis karena mengabaikan keterbatasan dari dinamika sosial. Jika diterapkan secara kaku, keputusan itu justru bisa memperlambat dan tidak responsif. Jadi, kepala sekolah itu perlu menggunakan prinsip secara rasional yang selektif. Analisisnya memang penting, namun harus disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, ya. Jadi teori komprehensif itu menempatkan pengambilan keputusan itu sebagai proses yang sistematis, objektif, dan menyeluruh. Nah, dalam pendidikan, pendekatan ini bermanfaat untuk merencanakan pengembangan mutu sekolah karena keterbatasan informasi dan waktu ini eh,
Teori rasional ini sulit diterapkan secara murni. Oleh karena itu, dalam praktik kepemimpinan pendidikan, pendekatan rasional itu perlu dipadukan dengan pendekatan inkremental yang akan dibahas sebentar lagi agar kebijakan tetap efektif dan realistis. Oke, kita lanjut kepada teori yang keenam, yaitu teori inkremental. Nah, teori inkremental itu pengambilan keputusan yang menekankan pada perubahan kebijakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pendekatan ini dikembangkan oleh Charles Lindblom yang berpendapat bahwa pembuatan kebijakan itu pada umumnya memiliki keterbatasan waktu, informasi, dan sumber daya, sehingga sulit menerapkan model yang dibahas tadi, yaitu model rasional secara lebih ideal. Nah, dalam konteks pendidikan, teori ini banyak digunakan karena sesuai dengan kondisi nyata yang ada di sekolah, ya. Jadi karakteristiknya itu ada empat. Yang pertama itu tujuan dan cara pencapaian dirumuskan secara bersamaan. Nah, dalam teori incremental ini, kebijakan itu tidak dapat ditetapkan secara kaku ya dari awal karena ini akan berkembang seiring dengan proses pelaksanaannya. Pembuatan kebijakan itu menyesuaikan target dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, ketika sekolah ingin meningkatkan kemampuan literasi siswa, jadi sekolah itu tidak langsung serta-merta langsung menetapkan target yang tinggi, tapi mulai dari program-program sederhana. Contohnya, seperti memulai kebiasaan membaca sebelum pelajaran dimulai, kemudian dievaluasi, dan dikembangkan secara bertahap. Yang kedua itu alternatif kebijakan terbatas pada modifikasi kebijakan yang sudah ada. Pembuatan keputusan itu hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang dekat dengan kebijakan sebelumnya. Nah, perubahan itu em, biasanya itu sifatnya marginal, bukan revolusioner. Contohnya apa? Ketika sekolah ingin memperbaiki kualitas proses pembelajaran, kepala sekolah tidak langsung mengganti seluruh sistem pembelajaran yang ada di sekolah itu, tapi diperbaiki dulu dari segi modul ajar, kemudian guru diikut sertakan dalam pelatihan atau workshop, dan juga digunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Nah, itu adalah step by step jika ingin mengembangkan. Kemudian karakteristik yang ketiga itu adalah evaluasi dampak dilakukan secara terbatas. Nah, dalam teori inkremental ini tidak semua konsekuensi kebijakan itu dianalisis secara menyeluruh. Penelitian itu penelitian, maksud saya adalah penilaian itu difokuskan pada dampak utama yang paling nampak atau terlihat gitu. Contohnya apa? Dalam penggunaan tablet di pembelajaran berbasis digital. Nah, sekolah itu lebih fokus pada kemampuan siswa dalam mengaplikasikan tablet itu. Eh, jangka pan, tapi ada jangka panjangnya seperti ketergantungan penggunaan tablet dan kesenjangan akses yang sering eh, apa namanya luput dari perhatian. Lanjut kita pada karakteristik yang keempat, yaitu perumusan masalah itu bersifat dinamis dan bertahap. Nah, jadi eh, kebijakan itu tidak difinalkan sejak awal, tapi harus diperbarui berdasarkan hasil evaluasi. Dalam praktiknya, implementasi di sekolah itu contohnya ada rendahnya hasil belajar siswa. Awalnya itu dipandang dari masalahnya mungkin metode pengajaran guru ya yang menjadi faktor rendahnya hasil belajar. Namun setelah dievaluasi, masalahnya itu bisa berkembang. Jadi kompetensi guru, sarana dan prasarana maupun dukungan dari orang tuanya. Nah, dalam pendekatan inkremental ini
Kebijakan itu harus sejalan ya, harus sejalan dengan tujuan-tujuan yang ada dan di keputusan itu harus diambil bersifat yang realistis ya, harus realistis. Bagaimana penerapan dari teori inkremental ini? Nah, itu bergantung pada bagaimana keterlibatan antara semua komponen yang ada dalam pendidikan di sekolah itu dapat bersinergi secara bersama-sama. Nah, dalam penerapan teori inkremental ini itu relevan bagi kepemimpinan sekolah karena itu bisa disesuaikan terhadap keterbatasan yang ada pada sekolah. Tapi perubahan itu harus secara bertahap ya, yang di berpijak pada visi misi agar tidak terjebak pada perbaikan kecil tanpa eh, arah yang jelas atau transformasi substansial. Nah, kita lanjut kepada teori yang ke selanjutnya, ini teori implementasi kebijakan. Nah, implementasi kebijakan itu tahap lanjutan dari proses perumusan kebijakan yang berfungsi apa? Untuk menerjemahkan keputusan politik yang ke dalam praktik nyata di lapangan. Nah, dari implementasi itu dapat diketahui apakah suatu kebijakan itu benar-benar dijalankan secara benar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Teori ini, teori implementasi kebijakan ini itu penting karena keberhasilan suatu kebijakan itu tidak hanya ditentukan dari kualitas perumusannya, tapi dari efektivitas pelaksanaannya, implementasinya ya. Kebijakan itu dirancang sangat baik. Kalau dirancang sangat baik itu pun akan kehilangan maknanya apabila tidak diimplementasikan secara optimal. Nah, oleh karena itu implementasi menjadi faktor penentu dalam keseluruhan siklus kebijakan publik. Nah, selain itu, implementasi juga menjadi dasar bagi proses evaluasi. Kalau pelaksanaan itu dapat menilai sejauh mana kebijakan itu memberikan dampak atau mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan di dalam pendidikan. Jadi, implementasi itu berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan dengan hasil yang nyata agar bisa dirasakan oleh guru, siswa, sekolah, orang tua, masyarakat. Nah, kita tahu bahwa tujuan implementasi kebijakan itu untuk memastikan bahwa arah dan tujuan kebijakan itu dapat direalisasikan secara nyata, secara konkret, ada wujudnya. Karena ini berperan untuk mewujudkan tujuan kebijakan, kemudian mengarahkan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan. Kemudian yang tiga itu menjamin bahwa kebijakan itu dapat diterima dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Dan yang terakhir itu menjadi dasar dari penilaian efektivitas dan keberhasilan kebijakan melalui evaluasi. Jadi dengan kata lain, implementasi ini itu berfungsi sebagai alat untuk menguji apakah kebijakan itu telah dirancang benar dan mampu menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan secara nyata. Nah, tahapan-tahapan itu ada tahapan kebijakan itu ada tiga, itu dari Charles O. Jones, itu ada yang pertama adalah organization atau pengorganisasian, itu ya, eh, mengorganisi pemerintah atau lembaga pendidikan untuk apa? Membentukkan struktur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas, penyediaan anggaran, dan penyiapan sumber daya manusia.
Nah, dalam konteks pendidikan ini, tahapan ini dapat berupa pembentukan tim pelaksana atau tim untuk menunjuk suatu koordinator program serta mengalokasikan dana untuk mendukung kebijakan yang ada. Jadi, tanpa pengorganisasian yang baik, implementasi kebijakan itu tidak berjalan secara efektif dan terarah. Nah, justru dapat menghambat teknis dari jalannya proses kebijakan itu. Yang kedua adalah interpretasi ya. Di interpretasi ini adalah proses penafsiran kebijakan kepada para pelaksana atau sasaran kebijakan ini. Nah, pada tahap ini kebijakan itu bersifat abstrak, kemudian diterjemahkan menjadi pedoman yang dapat mudah untuk dipahami. Itu sebagai contoh penerapan kurikulum Merdeka saat ini diperlukan pelatihan agar gurunya itu memahami apa landasan filosofisnya, bagaimana metode penerapannya, dan sistem penilaian atau asesmennya ya. Jadi tanpa interpretasi yang baik, kebijakan itu berpotensi eh, akan ada salah paham atau ada kekeliruan dalam pelaksanaannya. Jadi dibutuhkan eh, interpretasi secara eh, mudah untuk dipahami. Kemudian yang ketiga itu adalah application atau aplikasi. Nah, itu adalah tahap pelaksanaan nyata eh, di lapangan. Pada tahap ini, semua rencana itu yang telah disusun diwujudkan dalam bentuk kegiatan operasional ya. Contohnya pelaksanaan kurikulum Merdeka, kemudian penyaluran bantuan pendidikan, yang ketiga pelaksanaan asesmen nasional, dan yang terakhir itu penerapan sistem digitalisasi di sekolah ya. Keberhasilan ini dapat diukur melalui indikator-indikator atau capaian program dan apa dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Nah, teori kebijakan ini juga memiliki karakteristiknya itu yang pertama itu multidimensional. Karena apa? Karena ini ada faktor administratifnya, kemudian ada sosial, budaya, dan juga politik. Kemudian karakteristik yang kedua, teori ini adalah melibatkan banyak aktor dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, melibatkan kan banyak aktor tadi apa? Contohnya adalah dinas pendidikan, kemudian kepala sekolah, guru, maupun pihak swasta ya. Yang ketiga itu sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir itu adalah rentan terhadap distorsi kebijakan di tingkat pelaksana. Nah, oleh sebab itu implementasi ini tidak dapat dipandang sebagai proses mekanis, tapi juga proses sosial yang dinamis. Pendekatan implementasi ini ada apa saja? Yaitu ada pendekatan top-down. Pendekatan top-down itu apa? Yaitu eh, pendekatan yang menempatkan pemerintah itu sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan. Nah, kan kebijakan itu dirancang di tingkat pusat, kemudian diturunkan ke tingkat daerah dan sekolah-sekolah untuk dapat dilaksanakan. Dan yang kedua itu pendekatan bottom up. Bottom up itu pendekatan itu dari aspirasi dan kebutuhan di lingkungan masyarakat ya, bottom bawah gitu terus ke atas, kemudian dikembangkan berdasarkan masukan-masukan itu dari sekolah, guru, orang tua eh, kepada pemerintah ya. Itu adalah contoh dari bottom up. Kemudian em, ini teori ini itu dapat berhasil em, ti- ti- jika tidak ditentukan oleh regulasi semata, tapi juga adanya sinergi atau kerjasama dari sumber daya kepemimpinan sekolah dan ada komunikasi yang efektif dan juga partisipasi kerjasama dari pemangku kepentingan agar kebijakan itu benar-benar berdampak pada mutu pendidikan ya. Itu adalah teori implementasi kebijakan.
kita lanjut kepada teori evidence based policy atau kita singkat saja ya. Jadi teori EBP. Nah, teori EBP ini kebijakan itu berbasis bukti ya, berbasis bukti karena pendekatan ini itu perumusan kebijakan itu menjadikan data ya, data, fakta, hasil penelitian itu dasar utama dari pengambilan keputusan ya. Tujuan teori ini apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan itu bersifat objektif, rasional, ya, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ini berkembang dari kritik kebijakan yang selama ini itu dipengaruhi oleh opini pribadi, pendapat pribadi, atau ada tekanan dari politik atau kepentingan tertentu, ya. Jadi akibatnya banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran, kurang efektif. Nah, teori EBP ini lahir ya agar kebijakan itu diarahkan untuk benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat berdasarkan kenyataannya, kondisi nyata, berdasarkan data, fakta, dan hasil penelitian yang nyata. Nah, dengan demikian itu, teori ini itu menempatkan ilmu pengetahuan dan data itu sebagai fondasi utama dari eh, proses pengambilan keputusan. Ya, dasar pemikirannya itu adalah kebijakan teori berbasis teori EBP itu eh, pada informasi yang akurat, relevan, dan terkini, aktual ya, tanpa dukungan bukti-bukti. Kebijakan itu cenderung bersifat spekulatif dari opini gitu ya, dan itu menimbulkan risiko ya, dapat berupa eh, karena ini berupa opini semata, tidak menjawab kebutuhan secara nyata atau fakta yang ada di lapangan. Nah, apa sih contoh bukti yang digunakan dalam teori evidence-based policy? Yaitu data kuantitatif seperti statistik. eh, Statistik dari BPS secara nasional atau ada suatu survei atau ada data-data dari kementerian itu menjadi indikator dalam data kuantitatif ya. Kemudian data kualitatif itu dari hasil wawancara, observasi atau pengamatan secara langsung dan juga bisa dari studi kasus. Ya, dan yang ketiga yaitu dari hasil penelitian ilmiah yang telah dipublikasikan dalam artikel di jurnal-jurnal itu bisa menjadi bukti yang digunakan dalam teori ini ya. Kombinasi dari ketiga jenis bukti itu ya dapat memungkinkan suatu pembuat kebijakan itu memahami masalah yang secara lebih komprehensif, secara lebih menyeluruh, itu baik dari sisi angka maupun dari segi realitas kenyataan secara sosial ya. Tahapan dari penerapan teori evidence-based policy itu adalah yang pertama, identifikasi masalah yang digunakan untuk menentukan apa masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya, rendahnya literasi membaca di sekolah di wilayah tertentu. Tuh, ada data-data dari survei pendidikan misalnya. Kemudian, tahapan yang kedua itu adalah perumusan alternatif kebijakan. Dianalisis bukti eh, perumusan itu, dianalisis kelebihan atau kekurangan juga ya. Kemudian yang ketiga yaitu implementasi kebijakan. Kebijakan itu dipilih kemudian dilaksanakan dengan tetap mengacu pada standar dan indikator berbasis data. Yang keempat itu monitoring dan evaluasi. Jadi pelaksanaannya itu dipantau untuk menilai efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dan
apakah memiliki dampaknya. Nah, hasil evaluasi itu digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan selanjutnya. Ya, jadi tahapan-tahapan tadi itu bersifat berkelanjutan, kontinu. Jadi bukan proses yang sekali pakai. Jadi diharapkan dapat ada perbaikan, kemudian diterapkan lebih baik lagi karena sudah ada monitoring dan evaluasi. Teori ini itu ada berbagai manfaatnya jika dapat diterapkan. Apa saja, yaitu meningkatkan efektivitas kebijakan. Jadi lebih tepat sasaran karena didasarkan pada kebutuhan nyata. Yang kedua itu dapat meningkatkan efisiensi anggaran karena itu dapat dialokasikan, anggaran-anggaran itu dapat dialokasikan pada program yang memiliki dampak yang besar, ya. Kemudian yang ketiga itu memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Jadi pemerintah itu mudah untuk mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik. Dan yang keempat yaitu mengurangi bias politik karena ada data, ada riset yang menjadi penyeimbangan, ya, bukan hanya opini semata dan bukan berdasarkan kepentingan kelompok atau aktor tertentu, ya. Itu merupakan contoh dari itu merupakan manfaat dari teori evidence based policy dalam kebijakan publik. Nah, ini kita bisa contohkan langsung dari fakta yang terjadi saat ini. Itu contoh kebijakan makan bergizi gratis atau MBG yang digagas pada pemerintahan Presiden kita Prabowo Subianto. Nah, dalam masa pemerintahan Pak Prabowo itu program MBG itu adanya respon dari data angka stunting, data gizi buruk, dan data ketimpangan akses pangan bergizi di kalangan anak sekolah, serta ibu hamil dan menyusui. Nah, MBG ini disusun berdasarkan data prevalensi stunting. Dari mana? Contohnya dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan, kemudian dari Badan Pusat Statistik juga bisa dari survei status gizi anak sekolah dan bisa dari data kemiskinan atau kerawanan pangan suatu daerah. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa masalah gizi itu eh, bisa dikatakan paling serius di wilayah tertentu, terutama daerah tertinggal, terdepan, terluar. Nah, berdasarkan bukti-bukti yang ada itu pemerintah menetapkan MBG makan bergizi gratis itu sebagai kebijakan top priority, kebijakan yang utama skala nasional prioritas, ya. Jadi ini menunjukkan MBG ini bukan hanya sekedar janji politik pada masa kampanye Bapak Prabowo dulu, ya, tapi juga didukung dari analisis empiris mengenai kondisi kesehatan di masyarakat. Jadi kebijakan itu tidak hanya asumsi atau hanya janji-janji semata, ya, tapi juga dari evaluasi dari data-data yang ada di lapangan. Jadi MBG itu bisa dikatakan ini praktik teori evidence based policy yang sedang berkembang karena tapi ini sesuai dengan data-data yang ada. Tapi juga ini membutuhkan penguatan atau nanti dari segi evaluasinya agar ini program bisa berkelanjutan dan benar-benar dilaksanakan secara optimal, ya. Tadi kita sudah banyak membicarakan dari sisi positifnya, tapi ini juga memiliki sisi keterbatasannya. Jadi tidak semua daerah memiliki data yang lengkap. Ya, itu adalah satu keterbatasan dari teori evidence based policy karena kapasitas sumber daya manusia itu dapat mengolah dan menafsirkan data itu masih terbatas. Kemudian ada faktor politik
dan juga faktor budaya seringkali menghambat penggunaan bukti ini secara optimal. Ya, data yang sudah tersedia itu kadang diabaikan karena tidak sesuai dengan kebijakan tertentu atau tidak sesuai dengan kepentingan kepentingan orang tertentu ya. Oleh karena itu keberhasilan EBP itu tidak hanya bergantung pada ketersediaan data, tapi juga pada komitmen politik ya, memiliki integritas dalam pengambilan kebijakan. Kemudian kita lanjut kepada apa relevansi teori kebijakan yang sudah saya bahas tadi itu dalam kebijakan di bidang pendidikan. Relevansi itu terletak pada kemampuannya membantu pemerintah dalam merancang, melaksanakan, dan evaluasi kebijakan secara nasional dan kontekstual berbasis nyata. Nah, berbagai teori tadi itu memberikan pandangan kita secara berbeda ya, karena ada karakteristik yang berbeda juga dan juga masalah yang dihadapi juga berbeda. Nah, saya bahas dulu dari model rasional. Itu relevansi pada perencanaan berbasis data. Nah, relevan dalam pengambilan keputusan itu membutuhkan perencanaan secara strategis untuk jangka panjang. Ini karena membutuhkan analisis sistematis terhadap tujuan alternatif kebijakan serta apa dampak atau konsekuensi yang mungkin akan timbul. Contohnya dari penyusunan eh, eh, peta jalan pendidikan nasional di tahun 2020 sampai 2035. Pemerintah itu memanfaatkan data demografis, kebutuhan tenaga kerja, serta perkembangan teknologi secara global. Nah, melalui pendekatan secara rasional ini, kebijakan pendidikan itu dapat dirancang untuk selaras, sejalan dari tujuan eh, nasional untuk meningkatkan daya saing bangsa Indonesia ini untuk kualitas sumber daya manusia. Nah, dalam praktiknya itu eh, rasional ini menghadapi keterbatasan. Contohnya adalah minimnya data yang valid. Kemudian sumber dayanya terbatas serta kompleksitas birokrasi. Jadi, model ini lebih efektif jika tahap perencanaannya itu lebih makro dibandingkan level implementasinya yang dinamis. Yang kedua itu model incremental, karena ini relevansinya pada stabilitas dan keberlanjutan kebijakan. Nah, ini menekankan perubahan itu secara step by step atau bertahap, bukan melalui reformasi yang radikal. Dalam sistem pendidikan itu eh, kompleks, sensitif terhadap perubahan, ya. Jadi ini model ini tuh cocok untuk menjaga stabilitas. Contohnya adalah ujian nasional menuju asesmen nasional. Nah, jadi pemerintah itu tidak serta-merta langsung menghapus sistem evaluasi secara langsung, tapi juga melakukan penyesuaian terhadap eh, pengenalan sistem asesmen berbasis kompetensi. Ada juga surveinya di tingkat lingkungan pelajar. Jadi, incremental ini membantu untuk mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan baru dan menjaga keberlanjutan sistem pendidikan. Jadi, memungkinkan terjadinya adaptasi kan, step by step. Ada adaptasinya di sistem pelaksanaannya ya. Jadi, teori relevansi itu kemudian kita dari yang ketiga itu relevansi teori kebijakan publik itu berdasarkan aspek implementatif. Jadi, ini dapat dikaji dari tiga aspek utama. Yang pertama itu akurasi kebijakan. Model ini itu berkontribusi dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran karena didasarkan pada analisis data. Analisis data, kemudian ada kajiannya secara akademik dan evaluasi.
kebijakan yang sebelumnya pernah dilakukan. Jadi hal ini mendukung terwujudnya kebijakan pendidikan yang berbasis bukti. Jadi eh, ada bukti nyata untuk melakukan suatu kebijakannya karena ada data-data dan juga eh, evaluasi kebijakan yang telah di sebelumnya. Mungkin ada kendala, kemudian diperbaiki untuk implementasi selanjutnya. Yang kedua itu aspeknya adalah akseptabilitas kebijakan. Itu adanya tingkat penerimaan kebijakan itu oleh masyarakat melalui proses, contohnya ada kompromi, dialog, partisipasi pemangku kepentingan. Jadi ada kemungkinan kepentingan kok ada kemungkinan minim untuk konflik sosial di masyarakat. Yang ketiga itu ada adaptabilitas kebijakan. Jadi dalam pendekatan sistem itu membantu pemerintah untuk merespon bagaimana perubahan itu eh, jika perubahan itu tidak terduga dapat disesuaikan dengan kebijakan dan dinamika sosial. Jadi model ini penting dalam menghadapi situasi kritis dan yang ada tidak kepastiannya. Jadi memang kita bisa katakan tidak ada satu model yang ideal ya. Kebijakan pendidikan itu efektif untuk menuntun integrasi dari teori-teori yang sudah saya jelaskan tadi. Karena perencanaan rasional, implementasi, kemudian ada respon itu menghasilkan kebijakan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan berdasarkan bukti yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi ada kolaborasi dari teori-teori yang telah saya paparkan tadi. Nah, terima kasih. Itulah tadi pemaparan saya terkait ini materi teori-teori kebijakan publik pada mata kuliah analisis kebijakan dan kepemimpinan di pendidikan dasar. Setelah presentasi dan penjabaran materi sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi tadi. Saya akhiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.